Halo, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya Guru Sawit. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai seputaran improvement. Jadi banyak sekali teman-teman itu yang bertanya, tahapan-tahapannya boleh didetailkan tidak Pak, yang 8 tahap itu, metode 8 langkah pendekatan PDCA. Ya, di video sebelumnya saya sudah mengurai 8 langkah PDCA. Ya, kemudian ada mengenai tools-tools yang sering kita gunakan. Jadi untuk kali ini saya ingin memaparkan terkait langkah-langkah di dalam melakukan improvement 8 langkah itu. Jadi yang pertama, langkah pertama kalau masih ingat kita semua, yaitu menetapkan aktivitas ya. Jadi ini bagian dari plan ya, menetapkan aktivitas. Orang bisa menyebut juga menetapkan tema, orang menyebut juga menetapkan masalah prioritas. Nah, jadi di sesi 1 ini, di langkah 1 ini yang kita lakukan sebagai tim ya, gugus kendali mutu, gugus QCC ini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi semua masalah yang ada di departemen kita. Jadi di list 1, 2, 3, 4 saya yakin banyak sekali. Oleh karena itu metodenya yang paling sederhana adalah brainstorming ya teman-teman ya. Jadi kita lakukan brainstorming supaya apa? Supaya semua orang itu bisa memberikan pandangan dia masing-masing. Jadi ya, aturan brainstorming saya kira teman-teman sudah tahu ya, tidak boleh menyalahkan siapapun ya, dan semua punya hak pendapat yang sama ya. Oleh karena itu ini bisa berhasil kalau si pimpinan itu melepaskan jabatannya sehingga ada informasi yang banyak. Nah, dari identifikasi masalah itu akan ada list 1, 2, 3 bahkan bisa sampai 10 atau 20. Kemudian yang penting juga, yang tidak kalah penting adalah dari masalah itu harus ada ukurannya ya, satuannya harus ada satuannya ya. Contoh masalahnya adalah biayanya over, berarti satuannya adalah rupiah ya. Kemudian produksi rendah berarti tonase. Nah, ini adalah satuannya ada. Kemudian dari satuan itu ditambahin standarnya berapa ya. Dari standarnya itu ini sekian supaya ada gap antara kondisi aktual dengan kondisi standar. Jadi ada gap itu maka disebutlah sebagai problem, sebagai masalah. Nah, kemudian di dalam langkah 1 ini dari semua masalah itu kan kita mau pilih yang mana yang prioritas. Oleh karena itu untuk menetapkan prioritas maka tools improvementnya yaitu diagram Pareto. Nah, dengan melakukan diagram Pareto ini maka kita akan mendapatkan masalah prioritas yang ada. Demikian untuk mengenai menentukan langkah prioritas. Dengan cara apa? Nah, tabel Pareto itu ada. Bagaimana membuat Pareto? Yang pertama, yang paling penting adalah samakan satuannya. Begitu, teman-teman. Jadi setelah disamakan satuan, maka contoh semua masalah ini berbeda satu, ada yang ton, ada yang hektar, ada yang persen. Maka dengan cara yang paling sederhana adalah dengan menghitung kerugiannya, rupiahnya berapa. Ketika satuannya sudah sama, maka diagram Paretonya bisa digambarkan sehingga kita tahu mana masalah prioritas. Nah, dari masalah ini ada, maka langkah berikutnya buat temanya. Contoh biaya tinggi, maka temanya adalah menurunkan biaya. Mungkin begitu untuk tahapan langkah 1. Jika ada pertanyaan silahkan komen, kita akan bahas lagi langkah berikutnya. Terima kasih, semangat pagi.